Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe di channel ini. Terima kasih juga untuk yang sudah like, komen, share cerita-cerita dari channel Sunyi Sepi ini. Kali ini saya ingin menceritakan kisah tentang seorang yang menjadi juru kunci makam. Awal ceritanya, orang tuanya itu dulunya itu juru kunci makam, tapi sebelum dia meninggal itu memberikan satu isyarat atau satu wejangan untuk anaknya yang nanti ditugaskan untuk menjadi juru kunci makam. Sebut saja namanya Pak Motar. Nah, Pak Motar ini bukan pemuda, seorang orang tua yang umurnya ini belum terlalu tua, waktu itu kisaran 35 tahun. Masih dibilang muda enggak, dibilang tua juga enggak. Nah, ini awal dia ini menjadi juru kunci makam, ini mengalami kejadian-kejadian yang membuatnya itu akhirnya tahu bagaimana orang tuanya itu menjadi juru kunci makam. Saat orang tuanya sebelum meninggal, itu 1 tahun sebelumnya, dirinya ini diajarkan untuk menjadi juru kunci makam. Nah, untuk mengetahui bagaimana makam yang umurnya mungkin sudah ratusan tahun, bagaimana mungkin makam itu masih bisa digunakan, padahal kalau melihat orang-orang yang meninggal itu semua dari lingkungan desa tempat Pak Motar, yaitu orang tuanya juga bisa menggunakan tempat itu, bisa sampai digunakan makam tersebut. Padahal kalau logikanya, makam yang sudah digunakan tidak mungkin juga ditumpangi oleh jasad yang lain. Tapi aneh, entah itu apa sebabnya, kalau makam-makam, mungkin bukan cerita di Pak Motar saja, banyak juru kunci makam lainnya juga, kalau makam yang umurnya mungkin sudah ratusan tahun itu tetap saja bisa digunakan walaupun sudah banyak yang meninggal. Nah, ini yang dialami oleh orang tuanya Pak Motar. Setiap kali ada yang akan meninggal, itu dikabarkan lewat mimpi, firasat, dalam bentuk tanah yang meletus di makam tersebut. Karena kebetulan letak rumah dari juru kunci ini tidak jauh dari makam yang memang digunakan untuk menguburkan lingkungan sekitar desa di tempat Pak Motar dan orang tuanya. Nah, kejadian seperti suara tanah yang meletus itu seperti tanah yang di dalamnya itu berlubang, dan betul apa yang difirasatkan oleh sang juru kunci, yaitu Pak Motar ini. Kalau mendengar suara letusan tanah dari area makam, pasti esoknya ada kabar kalau ada yang akan dimakamkan di makam tersebut. Nah, ini terjadi itu sampai 4 kali ledakan suara yang ditimbulkan dari makamnya tempat tinggal dari Pak Motar ini. Itu sampai 4 kali ledakan atau suara geblukan tanah. Kalau orang Jawa bilang itu seperti suara geblukan. Jadi tanah itu seperti jeblok, jeduk, jeduk. Itu tuh suaranya itu sangat keras, tapi yang mendengar itu biasanya orang-orang sekitar. Tapi yang paling utama yang mendengar itu sang juru kuncinya. Si juru kunci makam itu pasti tahu, entah itu dari tanah itu yang meledak. Nah, esok harinya pasti ada kabar itu yang dimakamkan. Nah, suara yang ditimbulkan itu mencerminkan kalau tanah itu akan digunakan untuk memakamkan orang tersebut. Nah, satu ketika saat ada 4 ledakan atau 4 jeblukan tanah ini, dikabarkan lewat berita, dikabarkan lewat pengeras suara, hari itu juga ada 4 orang yang meninggal. Dan itu fakta yang dialami oleh Pak Motar. Setiap kali ada jeblukan tanah makamnya, tanah makam yang maksudnya yang dia ini yang menjaga makam tersebut, itu pasti ada orang yang meninggal. Itu ciri-ciri yang pertama.
Nah, yang kedua menurut Pak Motar ini, kalau tidak jeblugan tanah yang meletus seperti ledakan dari tanah ini, mungkin ada seperti jembung, alat untuk memandikan jenazah, itu biasanya bergetar. Karena kebetulan Pak Motar ini juga menyediakan alat-alat seperti alat untuk memandikan jenazah, termasuk gayung dan juga jembung yang digunakan untuk menampung air. Nah, jembung itu juga bergoyang-goyang. Setiap kali ada orang yang akan meninggal atau dimakamkan di area makam tempat Pak Motar ini menjaga makam tersebut, kalau tidak tanah, pasti ada jembung air tersebut itu pasti bergerak-gerak, menimbulkan suara seperti benturan antar jembung, dan itu pasti didengar oleh si juru kunci. Walaupun sang juru kunci ini mempunyai anak, itu tidak satu, ada 5, tapi semua itu tidak mendengar kecuali hanya Pak Motar sendiri. Nah, ini yang dialami Pak Motar sebagai sang juru kunci makam. Nah, terus yang ketiganya, pengalaman yang menjadi dirinya juru kunci makam tersebut, itu keranda atau kadil itu juga seperti bergerak-gerak. Itu bertanda kalau kadil atau keranda itu akan digunakan. Nah, itu ciri-ciri, 3 ciri dari orang yang akan dimakamkan di area tempat Pak Motar ini menjaga makam tersebut. Dari ketiga ciri itu, ada satu kisah yang membuat Pak Motar ini ceritanya sampai ke channel Sunyi Sepi. Yang saya gali dari informasi beliau, itu tentang orang yang meninggal, tapi letak tanah atau tempat makam yang akan digunakan ini seperti susah. Tidak bisa dilihat secara kebatinan dari Pak Motar ini kalau orang ini tuh di wilayah sini, di area sini, di area sini. Itu tidak bisa disebutkan sampai ketika pihak keluarga dari korban ini yang datang ke tempat Pak Motar ingin ditunjukkan di mana tempat keluarganya itu dimakamkan, itu sempat kebingungan. Ya, karena khawatir kalau di dekat sini itu bisa ketemu dengan jenazah yang lain, kalau di area sini bisa ketemu dengan jenazah yang lain. Nah, ini satu perkara itu saat itu membuat Pak Motar itu bingung, sampai akhirnya mau tidak mau itu di area tengah-tengah di antara keluarganya mereka sendiri, yang memang secara akal, kalau secara akal itu sebenarnya tempat itu masih luas, tapi menurut Pak Motar itu tidak bisa digunakan untuk orang yang meninggal tersebut. Nah, melihat tempat yang susah menurut Pak Motar ini, ternyata di balik meninggalnya orang tersebut ini itu ada cerita di balik orang yang meninggal tersebut. Karena sebelum orang ini meninggal, konon ceritanya dari Pak Motar ini desas-desusnya kalau orang tersebut ini termasuk golongan orang-orang yang sesat. Mohon maaf, bukan menyesatkan orang kata Pak Motar, tapi dari cerita warga desa sekitar termasuk Pak Motar sendiri, kalau orang itu melakukan ritual-ritual sesat seperti halnya menyembah selain dari Sang Pencipta. Jadi saat itu seperti halnya itu antara langit dan bumi itu tidak menerima, sampai Pak Motar sebagai sang juru kunci makam itu kebingungan entah apa yang dilakukan korban orang atau orang yang meninggal itu akan dimakamkan, itu ritual apa yang dilakukan. Nah, setelah dimakamkan di tengah-tengah di antara saudaranya, di situ terpaksa ada tulang belulang di antara makam satu dengan makam yang lainnya yang harus ditaruh di tengah-tengah. Ternyata di tengah-tengah tersebut itu makamnya itu sangat sempit, yang berukurannya yang seharusnya ukurannya itu berapa meter, tapi untuk korban ini itu seakan-akan dipersempit lagi. Karena apa? Setiap gali di sebelah kanan itu ketemu dengan tulang, sebelah kiri pun ketemu dengan tulang. Nah, ini yang membuat para penggali kubur ini kebingungan. Ini gimana ini? Mau tidak mau akhirnya keterpaksaan itu harus digunakan sesempit mungkin. Nah,
mendengar cerita setelah dimakamkan itu, kalau orang tersebut memang melakukan ritual-ritual seperti pesugihan, ritual seperti menyembah hal-hal yang lain. Nah, walaupun secara bukti itu tidak bisa dibuktikan, tapi itu yang dialami oleh Pak Motar ketika ingin menunjukkan di mana letak orang yang meninggal ini dimakamkan. Itu merasa sangat susah. Ya, susahnya itu karena ya kemungkinan kata Pak Motar, antara langit dan bumi ini susah menerima orang tersebut. Itu dari kata Pak Motar. Nah, mendengar penjelasan dari Pak Motar tersebut, akhirnya kita bisa menyadari bahwa antara hubungan manusia yang berasal dari tanah dan kembali ke tanah, tapi pada hakikatnya ketika manusia itu bersekutu dengan iblis, mungkin seperti itulah yang akan terjadi saat kita itu akan dimakamkan atau dikebumikan di liang lahat, yang mana liang lahat sendiri pun itu sangat sempit, tidak menerima. Itu seperti kisah-kisah orang terdahulu ketika langit dan bumi ini tidak menerima. Nah, ini dicontohkan oleh Pak Motar. Orang tersebut itu meninggalnya itu juga dalam keadaan susah, dalam keadaan yang benar-benar seperti kena asap. Dimakamkan pun terasa susah. Kanan kirinya harus terhimpit dengan makam yang lain. Nah, malam harinya setelah orang itu dimakamkan, sosok jelmaan atau jin yang menyerupai orang tersebut itu datang memimpikan lewat mimpi ke Pak Motar. Itu datang lewat mimpi ke Pak Motar saat dia sedang istirahat. Itu seakan-akan dia itu tidak mau dimakamkan di situ, memberikan isyarat kalau dirinya atau orang yang meninggal itu jangan ditaruh di situ. Dia menginginkan tempat yang lain, itu di halaman rumahnya sendiri. Tapi sebagai sang juru kunci makam, melihat orang desa, lingkungan adat, ya orang meninggal di situ tidak mungkin dimakamkan di depan rumah. Ya orang yang meninggal ya di tempat umum, bukan di halaman rumahnya sendiri. Ketika mimpi itu datang, dijelaskan, paginya itu dijelaskan ke keluarganya. Bagaimana kisahnya, orang ini kok meninggalnya, itu makamnya itu pengennya ditaruh di depan rumah. Nah, ternyata di balik orang yang meninggal tadi itu pernah memaksiatkan ke salah satu anaknya, kalau dirinya sebelum meninggal itu pengen dimakamkan di tempat kamar dia itu ritual, bukan di depan rumah. Pernah ada satu anak, tapi anak tersebut tidak menceritakan ke siapa-siapa, termasuk ke pakdenya, ke omnya, ke budenya, ke siapapun, karena dia anak tunggal, anak nenek anak tunggal, dan wasiat dari orang tuanya, kalau nanti saya meninggal, saya kepingin kamar itu dijadikan makam saya. Itu ungkapan dari anak dari si korban yang meninggal, yang mendatangi lewat mimpi dari sang juru kunci, yaitu Pak Motar. Ketika disampaikan hal tersebut ke anaknya hanya mengungkapkan semuanya. Nah, bagaimana hasilnya? Apakah makam itu tetap digali atau dibiarkan? Setelah musyawarah keluarga, nah keluarga itu menginginkan kalau korban itu dimakamkan di tempat umum. Nah, sedangkan anak menginginkan jasadnya itu dimakamkan di rumahnya sendiri. Rumah bangunan besar yang letak kamar ritual itu ada di kamar belakang, itu menginginkan kamar itu dibongkar untuk dijadikan makam orang tuanya. Tapi itu sangat melanggar norma-norma adat di lingkungan desa tempat Pak Motar. Nah, akhirnya apa? Makam tersebut tetap utuh, tetap tidak bisa dipindahkan ke tempat keinginan dari dirinya yang menginginkan dimakamkan di rumahnya. Nah, tapi kejadian mimpi teror yang membuat Pak Motar ini semakin merasa kalau dirinya ini benar-benar tidak menerima kehadiran. Nah, Pak Motar ini merasakan kalau hadirnya sosok yang dimakamkan, yang ketika itu tidak bisa menunjukkan di mana letak
orang ini dimakamkan, orang ini ternyata menagih ke Pak Motar. Kenapa saya di sini? Kenapa saya di sini? Walaupun itu dalam wujud mimpi. Walaupun itu dalam wujud mimpi lewat tidurnya Pak Motar. Tapi yang menjadi cerita di channel Sunyi Sepi ini adalah orang yang meninggal yang melakukan ritual-ritual tertentu yang sudah menyekutukan Sang Pencipta. Itu berdampak pada orang tersebut, orang yang melakukan pesugihan tersebut. Kalau nyata-nyata makam umum yang digunakan untuk orang-orang yang secara adat itu masih menghargai lingkungan, tapi pada kenyataan yang dialami korban ini adalah orang tersebut benar-benar tidak bisa ditunjukkan di mana letak orang itu akan dimakamkan. Nah, saat itu pun ketika di antara tengah-tengah keluarganya, yaitu di tempat di samping itu istrinya dan di samping lagi itu kakeknya, itu orang tuanya sendiri. Tapi saat itu seakan-akan makam istrinya dan makam kakeknya itu seakan-akan menghimpit kalau tidak merelakan di tengah-tengahnya itu digunakan untuk makam orang tersebut. Karena apa? Cerita dari sang penggali kubur menceritakan ke Pak Motar, itu makamnya setiap galian itu ketemu dengan tulang terus menerus, sampai ya mohon maaf hanya untuk 1 atau 2 orang yang bisa masuk ke liang lahat tersebut. Ya karena tidak mungkin digali sampai melebar yang membuat tulang atau jasad yang sudah menjadi tulang, yaitu istrinya atau kakaknya ini kelihatan. Makanya apa? Ya makamnya itu hanya terhimpit oleh keduanya. Wallahu a'lam bishawab, kata Pak Motar. Itu apa maksudnya? Itu apa maksud dari Sang Kuasa memberikan petunjuk kalau di antara keduanya, yaitu antara istrinya dan juga kakaknya itu seakan-akan tidak menerima kehadiran orang tersebut itu dimakamkan di area tengahnya. Nah, ini kisah yang dialami Pak Motar sebagai juru kunci makam ketika dirinya itu susah menunjukkan di mana letak orang yang meninggal itu dimakamkan. Tapi setelah kejadian itu, beberapa bulan kemudian dan sampai sekarang pun tidak pernah mengalami kejadian yang seperti cerita ini. Karena apa? Ya setiap kali ada yang meninggal itu dengan mudah di arah sini, nanti makamkan di sini. Ini orang keluarganya ini di sini. Jadi ya juru kunci makam itu tahu persis di mana letak regenerasi atau nasab-nasab dari orang-orang yang meninggal itu. Ini makam yang sudah puluhan tahun, silahkan digali. Ini makam yang sudah lama, yang sudah tidak terurus, silahkan digunakan. Itu juru kunci, yaitu Pak Motar, juru kunci makam itu tahu persis di mana letak tempat yang akan digunakan untuk makam-makam orang-orang yang baru. Jadi orang-orang yang lama, tapi tidak ditemukan tulang belulannya. Tidak seperti yang dialami oleh orang tadi. Istri dan kakaknya tulang itu masih terlihat, tapi menurut sang juru kunci makam, walaupun itu nyata-nyata makamnya itu bekas makam orang terdahulu, tapi secara tulang-tulangnya itu sudah seperti tidak terlihat, jadi bisa digunakan. Nah, itu kenapa makam yang berumur ratusan tahun tapi tempat itu masih bisa digunakan sampai sekarang, walaupun secara logikanya jumlah penduduk dan luas makam ini itu tidak sebanding, tapi kenapa makam itu masih bisa menampung orang-orang atau warga sekitar di area makam tempat Pak Motar ini menjaga makam tersebut. Itu mungkin kerahasiaan dari sang juru kunci makam yang akhirnya tahu bagaimana dirinya menjadi juru kunci makam, yang tahu di mana letak tempat orang-orang yang akan dimakamkan setelah dia itu meninggal dunia. Dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajaran, ambil wawasan, ambil apa yang kira-kira positif dan baiknya. Kalau kiranya kurang berkenan dan menghibur dalam saya menceritakan cerita ini, mohon maaf. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.